Kan ya kegiatan acara webinar ya khusus dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2024. Topik yang kita ambil hari ini adalah topik terkait dengan membangun generasi emas untuk Indonesia maju dengan pola gizi seimbang dan kebiasaan makan yang baik pada anak ya. Eh, Tidak terasa juga memang salah satu eh, ke- rasa syukur kami adalah di tahun ini New Mio menginjak usia 5 tahun berdirinya. Dan kami bersyukur dari 5 tahun perjalanan New Mio sampai dengan hari ini telah banyak menghasilkan berbagai macam hal-hal yang positif ya yang sangat sinergi dengan program-program pemerintah khususnya di bidang kesehatan gitu untuk meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat netizen ya mungkin dan juga khususnya wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dari beberapa kegiatan tersebut kami mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak ya termasuk dengan dinas kesehatan, rumah sakit, klinik, puskesmas dan semuanya dalam rangka mensinergikan program kesehatan masyarakat yang tentunya nanti akan eh, berkontribusi ya dalam hal untuk nanti peningkatan derajat kesehatan anak Indonesia khususnya dalam tumbuh kembangnya. Karena segmentasi klinik atau New Mutual Development Center adalah segmentasi untuk bagaimana meningkatkan dan mengoptimalisasi tumbuh kembang anak. Termasuk pada kegiatan hari ini yang kita mengadakan dua topik ya dalam satu rangkaian topik besar yaitu tentang pola gizi seimbang dan kebiasaan baik ya dalam pola makannya. Maka secara spesifik kita menyiapkan dua pembicara hari ini, yaitu ada pembicara pertama dari ahli gizi kita dari New Mio, ada Tante Tria, kemudian pembicara kedua ada Tante Anggi ya, yang akan membicarakan tentang sebagai terapis perilaku ya, yang akan membicarakan tentang pola makan yang nanti dibingkai atau di framing dengan bagaimana mengubah dan menyiapkan kebiasaan perilaku yang baik dalam pola makan tersebut. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda hebat, maka di kesempatan hari ini dengan dua pembicara tadi kami mengetengahkan dua hal yang sangat berkesinambungan dan sangat berhubungan, mempunyai relationship yang sangat kuat. Ketika kita bahas tentang bagaimana nutrisi yang dibutuhkan seorang anak, di situ kita bicara tentang energinya, kalori, protein, lemak, dan seterusnya, karbonya, yang semua nanti diukur dan dikalkulasi dengan baik sebagai dari ahli gizi. Namun semua itu tidak akan bermanfaat atau kurang ya, akan mempunyai efek atau impact yang baik bagi si anak bila hanya baik di atas kertas dalam hitungan kalkulasi tapi tidak mampu kemudian diserap atau dikonsumsi oleh anak tersebut. Oleh karenanya maka di pembicara kedua nanti ada Tante Anggi yang akan menyiapkan rangkaian behavioral feeding intervention. Jadi di sini eh, salah satu bentuk cabang dari ABA, Apply Behavior Analysis, yaitu analisis perilaku terapan yang memang sudah menjadi hal yang sangat penting ya kita jalankan, khususnya di NewMe kita sudah menjalankan itu. Kita sedang mengembangkan BFI ini, Behavioral Feeding Intervention, ya, dalam rangka tadi untuk memudahkan dan mengatasi segala macam masalah perilaku makan pada anak, ya, apakah itu pocky eating, ya, sukanya ngemut, atau picky eater, makan tertentu saja, spesifik yang tidak mau makan variasi dengan makanan yang lain, atau pika, ya, ya makanan-makanan yang remah-remah, ya, mungkin cat-cat segala macam, atau tembok dititili dipretelin catnya supaya dimakan ya sebagai salah satu bentuk tanda anemia defisiensi besi. Nah, semua itu akan kita lakukan konsep yang sudah disiapkan oleh ahli gizi, kemudian itu akan kita siapkan untuk bagaimana anak tersebut bisa mengkonsumsi ya dan tentunya akan mencapai hasil tumbuh kembang yang baik bagi anak. Karena gangguan perkembangan itu tidak mungkin dia berdiri sendiri, pasti ada gangguan pertumbuhan juga. Karena tumbuh kembang adalah menjadi satu kesatuan rangkaian yang tidak terpisahkan. Sekali lagi selamat saya ucapkan terima kasih kepada dua pembicara hebat pada hari ini. Dan juga terima kasih kepada panitia dan tim yang telah bekerja payah ya mensukseskan acara ini.
Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan feel free bagi ayah bunda hebat, silakan mengajukan sekian banyak pertanyaan yang mungkin ada hubungannya dengan bagaimana gangguan atau hambatan-hambatan makan pada si kecil. Saya cukupkan sekian. Dengan ini saya nyatakan resmi kita buka untuk acara webinar anak Hari Emas, Hari Anak ya, menuju Indonesia Emas. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya cukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Adi telah memberikan sambutannya dan juga secara resmi membuka acara webinar pada siang hari ini. Ya, sekaligus saya mohon izin pamit Tante Vira karena saya Monggo, sudah dokter. ditunggu ada rapat yang lain nih untuk kebetulan tentang asuransi kesehatan ya. Askes ya, makasih semuanya. Terima Saya kasih mohon banyak, izin, Dokter sukses Aditya. selalu dan jangan sungkan ada pertanyaan atau diskusi apapun silakan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Salam. Makasih banyak, Dok. Ya, sama-sama. Makasih juga. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada pembicara kita yang pertama, di sini saya akan membacakan rules terkait dengan acara webinar siang hari ini. Yang pertama, nama peserta disesuaikan dengan nama di pendaftaran dengan format nama underscore instansi atau kota. Lalu yang kedua, selama webinar berlangsung, dimohon untuk mematikan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Yang ketiga, peserta dilarang untuk mendokumentasikan acara dalam bentuk apapun seperti dalam bentuk foto maupun video. Yang keempat, sesi tanya-jawab dibuka setelah pemaparan materi selesai. Yang kelima, peserta diperbolehkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, instansi, pertanyaan diajukan untuk siapa, dan juga pertanyaannya. Lalu yang keenam, beberapa pertanyaan terpilih akan dibacakan oleh moderator untuk kemudian dijawab oleh pemateri. Lalu yang ketujuh, peserta diminta untuk mengisi formulir evaluasi webinar yang telah disediakan oleh panitia. Yang kedelapan, peserta diminta untuk mematuhi seluruh aturan webinar dan arahan dari panitia demi menjaga kelancaran acara. Baik, acara ini nantinya akan diisi oleh dua pemateri, yaitu yang pertama oleh Tante Tria Handayani SKZ selaku ahli gizi di NIMIU, akan membahas tentang gizi seimbang untuk membentuk pola makan sehat pada anak. Selanjutnya, pemateri kita yang kedua, yaitu ada Tante Anggi Dewi Hartini SAG selaku terapis perilaku, akan membahas tentang behavioral feeding intervention, strategi dalam menangani perilaku makan pada anak. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit kurikulum vitae dari Tante Tria Handayani. Tante Tria Handayani menyelesaikan pendidikan D3 Gizi di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya pada tahun 2017, kemudian melanjutkan studi S1 Ilmu Gizi di Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021. Beliau pernah bekerja sebagai ahli gizi MSPMI di RSUD Bayu Asih Purwakarta tahun 2018 sampai 2019. Beliau juga pernah sebagai enumerator studi status gizi balita di Indonesia tahun 2017, 2019 dan juga 2021 dan juga sebagai enumerator survei kesehatan Indonesia 2023. Saat ini beliau sebagai ahli gizi di NIMIU Child Development Center. Baik, kita akan langsung mulai pematerian kita yang pertama oleh Tante Tria. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Tante Tria. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Tante Vira. Apakah suara saya terdengar? Mas Tante Vira? Terdengar Tante? Ya, oke, baik. Iya. Halo Tante. Iya Tante Vira. Jelas ya? Atau kalau misalkan memang kurang jelas nanti mohon ayah bunda sambil kita ini ya di kolom komentar bisa di chat di situ. Untuk waktunya 25 menit ya Tante ya. Baik. Apakah sudah siap Tante? Sudah. Enggak saya persilahkan. Oke, sudah terlihat semua ya ayah bunda untuk materinya. Udah kan ya? Udah.
Saya share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ayah bunda hebat semua. Pada kesempatan webinar kali ini, saya Tria Handayani selaku ahli gizi dari New New Child Development Center akan membawakan materi mengenai gizi seimbang untuk membentuk pola makan sehat pada anak. Langsung kita mulai saja untuk materinya ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan anak itu ada tiga kebutuhan dasar anak itu. Yang pertama adalah asah, asi, asuh. Udah ada yang pernah dengar ya sebelumnya tentang hal ini. Ketiga kebutuhan dasar ini harus dipenuhi oleh anak. Asah ini terdiri dari stimulasi perkembangan. Nah, ASI ini meliputi kasih sayang dan juga asuh itu meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan, kebersihan diri dan juga termasuk di dalamnya imunisasi. Kebutuhan gizi ini termasuk dalam hal pangan ya. Jadi memang harus wajib dipenuhi oleh orang tua atau pengasuh. Nah, pada asah asi asuh ini ada hubungan antara bayi yang menderita atau balita yang di bawah garis merah dengan hubungan ketiga hal ini. Jadi memang ada hubungan erat antara bayi yang BGM atau bayi garis merah, balita garis merah itu tentang kebutuhan dasar anak tersebut. Lanjut nih. Jadi gimana sih pola makan yang sehat dan tidak sehat? Di sini ada dua gambar ya, meliputi yang gambar anak yang sedang makan roti, telur, dan lainnya, dan juga ada yang eh, hamburger dan juga cola. Pola makan sehat ini kita lihat dari komposisinya dulu. Komposisinya meliputi karbohidrat, protein, dan lemak. Atau lebih banyaknya yang ke natrium nih gitu. Jadi komposisi itu juga penting. Walaupun di sini hamburger itu kan roti termasuknya karbohidrat ya. Terus misalnya sosis itu juga protein. Cuman zat gizi atau mineral dan natriumnya terutama itu lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelah sini. Nah, untuk komposisi makanan sendiri memang menjadi hal yang menjadi dasar untuk pola makan yang sehat. Selain itu, keteraturan makan terkait jam makan, jadwal makan itu juga menjadi salah satu hal untuk membangun kebiasaan atau pola makan yang sehat. Jadi nggak cuma komposisinya aja, tapi keteraturan jadwal dan juga jam makannya itu juga harus diatur untuk membentuk pola makan sehat. Itu ya. Oke, untuk prinsip gizi seimbang ini, mungkin ayah bunda yang masih bingung nih gizi seimbang itu apa? Gizi seimbang itu adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi nggak oleng sebelah gitu ya, harus balance nih. Kayak seperti yang di gambar tengah ini, energi yang dikonsumsi sama dengan energi yang dikeluarkan sehingga tidak ada masalah gizi atau berat badannya menjadi normal gitu. Kalau misalkan energinya yang dikonsumsi lebih tinggi dibandingkan yang dikeluarkan, itu akan menjadi obesitas atau kelebihan berat badan. Atau juga bisa kalau misalnya yang dikonsumsinya lebih rendah daripada yang dikeluarkan nih, karena anaknya aktif banget atau cenderung lebih banyak aktivitasnya dibandingkan makannya gitu ya. Ini juga akan eh, mengarah ke masalah gizi, yaitu gizi kurang atau juga bisa lebih buruknya ke gizi buruk ya. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memerhatikan beberapa prinsip, yaitu keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih dan sehat, dan mempertahankan berat badan normal. Ini 4 pilar gizi seimbang. Gunanya untuk mencegah masalah gizi. Oke, nah untuk di dalam gizi seimbang sendiri, pedoman gizi seimbang ada 10 pesan gizi seimbang. Nah, yang pertama ini tentang mensyukuri dan menikmati keanekaragam makanan. Yang kedua mengenai konsumsi banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Yang ketiga membiasakan konsumsi lauk pauk yang proteinnya tinggi. Yang keempat membiasakan konsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi nggak mesti nasi ya, makanan pokok bisa juga eh, roti atau bisa ubi, kentang, dan juga yang lainnya. Batasi juga konsumsi pangan yang manis, asin, dan juga berlemak.
pada anak ini konsumsi manis atau gula ini dibatasi untuk usia 2 tahun atau balita ini memang direkomendasikan di 25 gram per harinya tambahan gulanya. Untuk keenam, dibiasakan untuk sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan juga aman. Yang kedelapan, membiasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan juga yang kesembilan, ada cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang kesepuluh, melakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan yang normal. Nah, ada yang pernah dengar 4 sehat 5 sempurna? Ya, 4 sehat 5 sempurna sekarang sudah tidak lagi digunakan untuk sebagai slogan atau juga pedoman dalam sehari-hari makan ya. Jadi sekarang tahun 4 sehat 5 sempurna itu memang dikenalkannya di tahun 1955 atau nah sampai 2014 itu udah diganti menjadi pedoman gizi seimbang yang di dalamnya ada tadi 10 pesan gizi seimbang dan meliputi 4 pilar gizi seimbang. Nah, 4 pilar tadi yang pertama adalah mengkonsumsi keanekaragaman makanan. Yang kedua itu membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Dan keempat, memantau dan mempertahankan berat badan normal. Kita ini ya, kita satu-satu dulu nih detailnya. Yang pertama, poin satu ini mengenai konsumsi makanan yang beragam. Jadi untuk zat gizi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu zat gizi makro dan juga zat gizi mikro. Yang memang zat gizi makro ini yang kita kenal sebagai karbohidrat, protein, dan lemak. Gunanya memang untuk sumber energi, zat pembangun, zat pengatur, dan juga untuk metabolisme tubuh. Untuk vitamin seperti vitamin A, D, E, K, dan lainnya, dan juga mineral seperti iron atau zinc, fosfor, dan lainnya juga penting dalam hal ini sebagai zat untuk mendukung pertumbuhan, kesehatan tulang, otot, otak, dan juga jantung. Nah, di sini ada pedoman nih untuk bayi usia 6 sampai 8 bulan. Konsumsinya berapa banyak? Mungkin masih pada bingung ya. Di sini Kemenkes udah mengeluarkan poster untuk setiap makannya isi piringku nih berdasarkan Kemenkes itu bayi usia 6 sampai 8 bulan kebutuhannya masih dipenuhi oleh ASI sekitar 70%-nya dan 30%-nya MPASI. Jadi untuk yang makannya belum terlalu banyak memang makan di usia 6 sampai 8 bulan ini memang kebutuhannya tidak terlalu banyak karena memang masih didominasi oleh ASI. Ini ASI ya, bukan susu. Kalau misalkan susu nanti beda lagi hitungannya karena pun ASI harusnya berapa? Kalau ASI kan sekehendak atau tergantung dari si bayinya. Kalau nanti susu formula itu harus dihitung agar tidak kelebihan. Untuk yang usia 9 sampai 11 bulan kita 50-50 nih. 50%-nya udah MPASI dan 50%-nya udah ASI. Dan usia 6 ke 9 bulan dari 6 yang bubur saring ini udah mulai ke tim ya, nasi tim atau cincang lauk-lauknya. Nah, di usia 12 sampai 23 bulan, ini memang kebutuhan MPASI-nya sudah mulai meningkat menjadi 70%. Dan ASI-nya ini yang mulai berkurang 30%. Jadi misalnya anaknya berat badannya seret di usianya misalnya 6 bulan atau 7 bulan, itu masih yang digenjot itu harus ASI-nya, bukan MPASI-nya. Tapi kalau misalnya dia ada masalah apa BB-nya seret di usia 13 bulan atau 14 bulan itu yang harus banyak diberikan atau memang lebih diutamakannya di MPASI-nya karena sudah 70% gitu ya untuk komposisinya. Nah, di usia 2 sampai 5 tahun tidak lagi diberikan ASI, melainkan boleh diganti dengan susu UHT ya atau susu pasteurisasi yang tawar gitu. Itu tidak lebih dari 500 mili per hari. Di sini untuk kebutuhan
kalori atau kebutuhan energi anak usia 0 sampai 2 tahun ini berbeda dengan yang 2 tahun ke atas. Kenapa? Dalam 0 sampai 2 tahun ini masih meliputi di 1000 HPK atau 1000 hari pertama kehidupan, yang dimana memang persentase lemaknya itu lebih banyak dibandingkan dengan eh, proteinnya, karena lebih banyak nih yang masih bingung ya, gizi seimbang pada usia 6 bulan atau 7 bulan. Memang di usia 0 sampai 2 tahun itu memang lebih banyak snack tinggi protein atau kalori tingginya itu lebih banyak gitu, karena itu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan otaknya itu, karena makanan atau sumber dari untuk untuk berkembangnya otak itu dari karbohidrat dan juga dari lemak, terutama ya lemak baik. Di sini ada karbohidrat, komposisinya pada usia 0 sampai 2 tahun itu 35 sampai 55%. Nanti di usia 2 tahun bisa ke 50% sampai 55%. Untuk usia 6 sampai 8 bulan, nasinya sekitar 50 sampai 80 gram atau cuman setengah centong per harinya gitu ya. Kalau untuk 9 sampai 11 bulan udah masuk satu centong nih untuk kebutuhan per harinya, 75 sampai 120 gram. Dan untuk usia 1 tahun ke atas udah mulai 2 centong per harinya. Ya, untuk ubi sendiri sekitar ubi atau kentang ya sama sekitar 90 sampai 140 gram. Atau juga bolehnya ini bukan mie instan ya. Kalau bisa konsumsi aneka ragam makanan pokoknya bisa diinikannya dari mie telur atau juga pasta rebus gitu ya, bukan mie instan. Karena kandungan natriumnya yang lebih rendah. Nah, untuk porsi konsumsi karbohidrat biar nggak bingung, kita bisa pakai hand portion atau pakai telapak tangan ya. Satu kepal tangan bayi itu porsi karbohidrat dalam setiap kali makan. Yang untuk di sini untuk protein sendiri hand portionnya itu kalau untuk sekali konsumsi pakainya telapak tangan bayi, seukuran telapak tangan bayi ya. Atau di sini kalau untuk ayam 6 sampai 8 bulan itu sekitar 1 sampai 2 potong. Kalau untuk 9 sampai 11 bulan itu sekitar 80 gram sampai 105 gram, artinya ya eh, dua dua potong sedikit lah lebihnya gitu ya. Kalau untuk yang usia 12 sampai 24 bulan sekitar 150 sampai 190 gram. Nah, mungkin bisa di ini kan ya di apa dicatat untuk kebutuhannya berapa, mungkin masih yang bingung gitu ya. Nah, memang konsumsi tinggi protein dalam hal ini memang masih di kisaran 10 sampai 20%. Yang tinggi protein itu 20% itu udah tinggi gitu dalam arti tinggi. Jadi yang dimaksud dengan diet tinggi protein itu bukan proteinnya 50%, bukan. Tapi tetap konsumsinya yang lebih banyak itu di karbohidrat dan juga lemak. Proteinnya hanya paling tinggi itu di 20% gitu. Dengan takarannya seperti yang sudah saya sampaikan ya di slide seperti ini. Lanjut untuk lemak nih bisa 35 sampai 60%. Nah, karena lemak ini lumayan banyak ya, porsi lemaknya untuk sekali makan itu 1 jempol. Nah, 1 jempolnya tapi 1 jempol orang dewasa pada usia 6 sampai 8 bulan. Karena 6 sampai 8 bulan itu memang kadar lemaknya lebih tinggi dibandingkan usia lainnya untuk perkembangan otaknya tadi. Untuk pakainya mau minyak itu boleh, minyaknya mau olive oil boleh, mau yang sunflower boleh, minyak jagung boleh, minyak apapun boleh ya, minyak kelapa atau minyak sayur juga boleh. Itu dari 1,5 sampai 3 sendok teh untuk 6 sampai 8 bulan, 2,5 sampai 4 sendok teh dari umur 9 sampai 11 bulan, atau juga 20 sampai 37 gram 12 sampai 24 bulan. Di sini boleh juga untuk konsumsi alpukat ini masuknya ke lemak karena termasuk sumber lemak yang baik ya.
Juga salah satunya selai kacang, karena kacang ini juga kandungan lemaknya cukup tinggi, jadi termasuk dalam sumber lemak. Nah, ini ada contoh pengaturan makan anak usia 3 tahun dengan kalori 1.350 kalori. Misalkan sarapan pagi ya ini pakainya setengah centong atau 0,5 penukar, bisa 50 gram nasinya. Kalau lauk hewaninya misalnya telur 1 butir, kalau misalnya sayur itu setengah gelas atau 50 gram gitu ya. Minyaknya itu masih satu SDT atau 1 sendok teh. Kalau snacknya boleh yang baik ya, boleh buah atau bisa juga snack yang tinggi protein atau tinggi kalori lainnya. Untuk jam 12 makan siang ini masih setengah juga porsinya ya, setengah centong. Lauk hewaninya misalnya itu juga 1 penukar, misalnya ayam itu 1 potong atau 40 gram gitu ya. Lauk nabatinya setengah, misalnya tahu ya setengah potong gitu ya. Atau sayur ini juga belum menjadi yang utama karena memang lebih banyak di protein dan juga lemaknya. Buah juga boleh dikonsumsinya saat makan utama ya, makan besar itu boleh diselingi dengan buah untuk sebagai dessertnya. Jadi bukan di snack gitu ya. Jadi tetap ada buah di setiap kali makan atau 2 kali makan. Untuk susu konsumsinya karena sudah 3 tahun yang nggak lebih dari 500 mili. Yang pertama ini kalau mau tidur boleh nih, kalau mau tidur 120 mili tidur siang. Untuk yang habis tidur boleh ngemil dulu, nanti baru makan lagi jam 6 gitu ya, di setengah centong juga lauk hewaninya 1 porsi gitu. Misalkan ikan pun setengah potong atau setengah ekor gitu ya. Untuk sayur masih sama, takarannya masih setengah. Untuk buah juga sama, dan minyak juga sama ya, 1 sendok teh. Untuk susunya bisa dikonsumsi lagi untuk tidur malamnya. Jadi pengaturan makan di sini meliputi 3 kali makan utama, 2 kali cemilan, dan juga 2 kali susu. Lanjut ya. Yang kedua terkait memberikan, membiasakan untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada membiasakan cuci tangan sebelum dan setelah makan. Pada saat ibu menyajikan, menyuapi makan, itu udah harus cuci tangan. Atau anaknya sendiri kalau misalnya udah bisa makan sendiri ya, harusnya cuci tangan dulu sebelum makan. Yang meliputi 6 hal itu bisa juga pakai nyanyian gitu ya untuk bisa diikutinnya. Bisa gosok dulu, em, terus gosok punggung tangan, tangan tangan atas, tangan bawah, dan juga gosok sela-sela jari, buku-buku jari, jempol, dan juga ujung jari. Setelah itu basuh dengan air. Yang ketiga ini melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik pada anak memang durasinya sebaiknya sekitar 1 jam per hari untuk usianya 6 sampai 16 tahun. Ini untuk anak prasekolah atau belum sekolah masih balita nih ya, belum ada ketentuan durasinya. Namun terkait itu tetap harus ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik yang di sini masih difungsikannya dalam bermain, boleh sambil berlari, bermain kejar-kejaran gitu ya, atau juga bersepeda, berenang, dan juga yang lainnya. Untuk secara aktivitas fisik pada anak itu juga diperlukan ya untuk tidak eh, apa ya, tidak jadi coach potato atau enggak mageran karena kan banyak anak sekarang banyaknya lebih seringnya screen time dibandingkan aktivitas fisik. Jadi lebih harus sering dibawa untuk aktivitas fisik juga. Ayah bundanya atau pengasuhnya juga jadi role model gitu ya untuk melakukan aktivitas fisik atau diajak main bersama. Karena aktivitas fisik pada anak ini sangat dibutuhkan untuk membangun kekuatan dan koordinasi otot dan rasa kepercayaan dirinya juga akan menjadi meningkat jika aktivitas ini dilakukan gitu. Termasuk ini juga dalam pola hidup sehat juga termasuk dalam aktivitas fisik ini ya. Selanjutnya ini memantau berat badan normal.
Nah, kalau anak kan di posyandu udah seringnya sebulan sekali dipantau gitu ya. Dan biasanya yang diisi nih biasanya berat badan menurut umur aja. Padahal ada 3 hal untuk status gizi dalam anak, yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan juga berat badan menurut tinggi badannya. Nanti kalau memang kadernya atau di posyandunya itu tidak menuliskan berapanya gitu, Bunda boleh tuh dititikkan sendiri ya. Contohnya misalnya nih, usia 2 tahun ini beratnya 8 kilo misalnya. Berarti titiknya ada di sini. 2 tahun 8 kilo, berarti kan di bawah garis merah sini. Itu di titik aja buat menilai apakah kenaikannya itu sesuai berat badan per bulannya atau tidak gitu. Kalau tidak, kalau udah 3 kali nih berat badannya nggak naik, itu disebut weight falter ya. Itu harus cek ke dokter apakah ada infeksi atau memang juga asupannya yang memang kurang. Ini untuk anak pada umumnya menggunakannya WHO, buat laki-laki dan perempuan beda ya. Nah, untuk usia 6 sampai 20 tahun bisa menggunakan grafik CDC untuk pemantauan berat badannya, apakah masih normal atau gizi kurang atau udah lebih gitu ya. Ini bisa pakai grafik CDC, bisa di-download di IDAI. Dan untuk anak dengan Down syndrome juga ada grafiknya tersendiri. Ini usia biasanya memang kalau untuk Down syndrome itu lebih banyaknya kurang gizinya gitu ya. Jadi untuk Down syndrome sendiri apa ya dibuatkan grafik sendiri berdasarkan gendernya, ada laki-laki dan perempuan juga berbeda. Sama dengan Down syndrome, cerebral palsy juga punya grafik sendiri. Anak dengan cerebral palsy ini juga terkait juga GMFCS-nya berapa atau gross motor function-nya atau eh, belum bisa berjalan kah atau sudah bisa berjalan gitu ya, mobilitasnya seperti apa, itu ada grafik pertumbuhannya sendiri yang memang berbeda pada anak umumnya. Nah, masalah gizi di Indonesia menurut hasil survei kemarin SKI 2023, angka stunting ini masih yang menjadi yang utama ya, prioritas permasalahannya di 21,5% dibandingkan dengan yang lainnya. Underweight atau kurang gizi itu di 15,9%. Underweight itu udah meliputi gizi buruk juga ya. Underweight dan juga gizi buruk itu 15,9%, dan juga obesitas itu di 4,2%. Wasting atau berat badan menurut umurnya sangat kurang itu di 8,5%. Jadi paling banyak ini angkanya masih di stunting. Nih, masalah pada anak nih. Yang pertama ini ada inappropriate feeding practice, artinya praktek pemberian makannya tidak sesuai dengan eh, kayak berlaku gitu ya. Jadi pemilihan makannya salah nih. Anaknya sukanya coklat, dikasihnya coklat terus. Anaknya lebih senangnya jajan, ya diberikannya jajan terus. Itu adalah salah satu contoh dari inappropriate feeding practice. Ada juga masalah lainnya yang banyak ini adalah menolak makan ya, jadi GTM gitu. GTM ini sering terjadi pada usia-usia transisi makan, misalnya 8 bulan, 9 bulan, eh, 12 bulan gitu. Jadi memang ada 6 bulan pun ada yang GTM gitu, karena masa transisi dari makan sama sekali menjadi makan itu perlu adaptasi juga. GTM itu termasuk hal yang normal ya jika memang tidak lebih dari 1 minggu sampai 2 minggu. Tapi kalau udah GTM-nya berbulan-bulan itu yang menjadi masalah. Hmm. Ada small eater atau makannya kecil nih, sedikit banget porsi makannya, itu juga salah satu masalah gizi. Ada juga yang milih-milih makannya, picky eater dan juga selective eater. Bedanya picky eater sama selective eater ini dilihat dari banyaknya konsumsi yang bisa dimakan oleh si anak ya. Misalkan picky eater ini tidak ya lebih dari 20 jenis makanan. Kalau selective itu biasanya kurang dari 20 jenis makanan. Terus juga kalau misalkan selective eater nih
hanya maunya makannya tertentu di jenis misalnya karbonya aja atau menolaknya hanya makan proteinnya aja gitu. Jadi memang selektif di jenis makanannya, jenis komposisinya. Kalau picky eater tuh udah masih bisa makan eh, nasi atau makan protein atau juga makan yang berlemak itu masih bisa, cuman hanya jenis-jenisnya aja yang memang dia milih-milih gitu. Padahal di sini ada juga mengemut. Mengemut biasanya karena distraksi ya, banyaknya mengemut itu terjadi karena distraksi, jadinya anaknya jadi malas atau juga mengemut juga terjadi karena adanya gangguan oromotor. Ada juga melepeh, nih biasanya usia 6 bulan juga masih ada melepeh atau refleks melepehnya masih tinggi karena memang refleks muntahnya atau eh, refleks dia untuk kue gitu ya masih ada di depan, belum di belakang. Nanti seiring berkembangnya usia, perjalannya usia itu akan eh, mundur ke belakang dan emang melepehnya jadi lebih berkurang. Untuk cerebral palsy, di sini masalah gizi yang terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Untuk cerebral palsy sendiri ada resiko malnutrisi, resiko untuk kelebihan atau kekurangan nutrisi juga ya. Ada weight faltering, artinya berat badannya stuck, nggak naik-naik gitu ya. Kesulitan menelan atau disfagia dan juga bisa konstipasi. Ini juga sering terjadi pada anak cerebral palsy. Untuk Down syndrome sebenarnya ada risiko obesitas dan juga konstipasi. Untuk anak autis atau ASD ini lebih ke picky eater atau selective eater atau bisa juga pika. Pika itu makan makanan yang bukan makanan, misalnya makan batu, makan tanah, makan ya hal-hal yang bukan makanan seperti itu disebutnya PIKA. Untuk anak ID atau intellectual disability itu ada resiko ke malnutrisi, kelebihan atau kekurangan berat badan dan juga ke picky eaternya. Untuk anak ADHD ini juga ada masalah makan yaitu binge eating atau makannya berlebihan karena si ADHD-nya ini gitu ya. Jadi kalau misalkan mau makannya dia suka sama suatu makanan, dia akan terus-terusan makan walaupun udah kenyang gitu. Dan memang terjadinya resiko malnutrisi. Malnutrisi di sini bisa kekurangan atau kelebihan berat badan ya. Nah, masuk ke feeding rules. Feeding rules itu terkait tiga hal. Yang pertama adalah jadwal makan, yang kedua lingkungan, yang ketiga prosedur makan. Yang jadwal makan ini memang untuk melatih anak sinyal lapar, kenyang gitu, itu untuk jadwal makan harus ditetapkan mau di jam berapa ya. Walaupun misalnya bangun tidur nih lebih baik 30 menit setelah bangun tidur itu diberikan makan karena kan perutnya kosong tuh. Jadi jangan susu dulu atau jangan snack dulu atau jangan nonton dulu. Kita berikan makan dulu gitu. Dan durasinya maksimal 30 menit. Kalau memang masih kondusif, masih mau makan dan tidak ada drama gitu ya ketika makan. Kalau misalnya dalam 30 menit itu masih mau anaknya, itu boleh dilanjutkan. Tapi kalau misalkan dalam durasi 30 menit itu anaknya sudah terlihat udah lari-larian gitu ya, udah nggak fokus, udah nggak mau makan, itu lebih baik disudahi saja, nextnya di jam makan berikutnya gitu. Yang ketiga itu dilakukan secara konsisten dan teratur. Jadi jadwal makannya nggak boleh gesernya terlalu lama ya, karena kalau misalkan gesernya terlalu lama akan menggeser jadwal snacknya juga dan juga jadwal makan makan selanjutnya. Jadi tetapkan juga selain jadwal makan adalah jadwal tidurnya harus disesuaikan dengan jadwal makan karena ini mempengaruhi banget. Selain dari jadwal itu kita ke lingkungan. Biasanya anak-anak ini banyaknya kalau nonton, kalau makan itu mesti nonton. Atau kalau nggak nonton itu nggak mau makan gitu ya. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, ini suasana makan dibutuhkan suasana makan yang menyenangkan. Jadi nggak, karena kan nonton menurut dia itu menyenangkan ya. Tapi karena nonton ini, dia akan menjadi distraksi atau nggak fokus dalam hal makan. Dia bingung untuk otak anak ini bingung mau makan atau mau nonton. Akhirnya dia
nggak bisa nih multitasking gitu ya. Akhirnya dia makan tapi sambil ngemut. Nah, itu yang menjadi yang harus diperhatikan adalah kurangi distraksinya. Dicoba untuk tidak memaksa anak untuk makan. Nanti saya akan ada contoh videonya ya untuk terkait lingkungan ini. Dan yang ketiga ini prosedur. Prosedurnya menerapkan responsive feeding gitu ya, menyesuaikan dengan kondisi anak dan respon anak. Jadi untuk prosedur sendiri ada untuk stimulasi kemandirian anaknya. Boleh diberikan porsi kecil namun sering kalau anaknya suka kabur-kaburan gitu ya, berikan porsi kecil namun sering. Yang ketiga, akhiri proses makan kalau memang suasana makannya tidak kondusif. Nah, feeding rules atau aturan makan ini sangat bermanfaat untuk melatih bayi atau anak agar mengenal sinyal lapar kenyang anak sehingga pertumbuhan dan perkembangannya optimal dan menghindari masalah makan di kemudian hari. Nah, bedanya sama responsive feeding, tadi kan prosedurnya memberikan makanan dengan responsive feeding ya. Jadi untuk responsive feeding itu memberikan makan pada bayi dengan mengikuti sinyal lapar kenyangnya. Tapi aturan makan atau feeding rules itu meliputi responsive feeding. Sinyalnya ini akan bayi komunikasikan dengan isyarat secara natural yang sudah terbentuk dari sananya, ya, dari awalnya gitu ya. Misalnya pada saat kenyang, bayi akan mulai mengunyah pelan atau mengemut, memalingkan wajah. Nah, itu artinya udah kenyang. Ya udah, akhirnya si isyarat itu yang menjadi komunikasi untuk ibu untuk mengakhiri makannya. Jadi untuk makan sendiri ini how much should my toddler eat gitu ya. Apakah harus segini? Apakah harus segini, segini, dan segini. Jadi untuk makan sendiri boleh habis atau tidak habis ya. Perlu diketahui orang tua ini memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya tadi, termasuk dalam kebutuhan dasar yang utama tadi ya, di asuh, di kategori asuh. Nah, sedangkan anak ini punya hak untuk bisa menghabiskan atau enggak menghabiskan. Jadi kok kalau misalkan nggak habis, next makannya itu bisa misalkan snacknya yang tinggi kalori gitu ya. Atau next makan laginya bisa dibuatnya yang lebih menarik, misalnya dibentuk bola-bola dari preferensi makanannya lebih menarik lagi gitu ya. Itu sih. Mungkin itu. Pemaparan materi pada siang hari ini. Sebelum saya lanjutkan kepada pemateri kita yang kedua, saya ingin mengingatkan kembali kepada ayah bunda semuanya, bagi ingin yang bertanya nanti bisa langsung dituliskan di kolom chat saja dengan format tanya, lalu lanjutkan dengan menuliskan nama, asal instansi, dan juga pertanyaannya secara singkat dan ditujukan kepada siapa pertanyaan tersebut. Berikutnya di sesi kedua akan disampaikan oleh salah satu terapis perilaku di New Child Development Center, yaitu Tante Anggi Dewi Hartini SAG. Halo Tante. Ya, halo Tante. Iya, sebelumnya saya ingin membacakan sedikit kurikulum vitae dari Tante Anggi. Oke, beliau menyelesaikan pendidikan S1 Sarjana Tasawuf Psikoterapi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tahun 2021. Beliau pernah magang di Laboratorium Syifaul Qulub tahun 2018 sampai 2020 dan juga pernah bekerja sebagai helper ABK di SDIT Al-Ghifari Bandung pada tahun 2019 sampai 2020. Saat ini beliau sebagai terapis perilaku di New Child Development Center. Halo Tante Anggi. Iya Tante, sudah saya terdengar ya semuanya? Di saya terdengar jelas Tante. Oke, kepada Tante Anggi, apakah sudah siap untuk membawakan materi tentang behavior feeding intervention, strategi menangani perilaku makan pada anak? Ya, sudah Tante. Mangga kepada Tante Anggi, saya persilahkan. Ya, oke. Terima kasih Tante Pira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda semuanya. Terima kasih masih
eh, bertahan ya sampai detik ini gitu ya, masih semangat untuk mendengar pemaparan materi selanjutnya. Terima kasih juga kepada Tante Tria yang sudah memaparkan materinya terkait dengan pembahasan gizinya gitu. Nah, melanjutkan dari pembahasan Tante Tria yang dominannya itu ada di praktikal teorinya, ada teorinya, sementara untuk praktiknya sendiri kita berfokus pada penanganan oleh ilmu terapan. Tuh, yaitu behavioral feeding intervention atau strategi dalam menangani perilaku makan pada anak. Untuk pembahasannya, kita akan mengkaji mengenai apa itu definisinya, kemudian juga prevalensinya, kemudian juga feeding dan motor milestone-nya, kemudian ada hierarki dan juga faktor, kemudian juga ada referensi berdasarkan analisis fungsi pelakunya, kemudian juga kontinensi abanya, dan contoh kasusnya itu sendiri. Nah, apa sih behavioral feeding intervention itu? Behavioral feeding intervention adalah salah satu bagian dari pendekatan analis perilaku terapan atau ABA yang didukung secara ilmiah untuk menangani perilaku makan yang bermasalah bagi anak autis maupun dengan gangguan tumbuh kembang lainnya, maupun juga anak yang memiliki kesulitan makan berdasarkan dengan fokus pada penguatan positif. Nah, dari prevalensinya sendiri, proporsi berdasarkan populasinya, kita bedakan menjadi tiga kelompok, yaitu ada anak tipikal itu anak normal, kemudian juga ada anak dengan gangguan perkembangan, dan juga anak dengan autisme. Nah, kasus anak kesulitan makan dengan kelompok tipikal itu sebesar 25% terjadi pada anak-anak tipikal. Contohnya dari 10 anak tipikal itu 2-3 diantaranya pasti memiliki gangguan masalah makan. Kemudian juga pada gangguan perkembangan itu sebesar 33%, di mana 10 dari anak itu 3-4 dari anak itu memiliki gangguan makan. Kemudian juga pada kasusnya anak-anak dengan autisme, dari 10 populasi, 7 diantaranya itu memiliki gangguan permasalahan pada proses makan. Selanjutnya, nah kenapa pentingnya untuk kita mengetahui kemampuan feeding dan juga oral motor pada anak sesuai dengan usianya, itu tujuannya untuk kita bisa mengetahui tahapan-tahapan perkembangan makan itu sendiri berdasarkan usia kronologis anak gitu. Jadi dari adanya feeding and oral motor milestone ini kita bisa tahu nih, mendeteksi dini gitu ya. Anak saya sudah umur 6 bulan tapi ternyata masih belum ada kemampuan feeding yang terpenuhi gitu. Nah, kalau di 3 bulan ini ada yang pertama, anak sudah mulai bisa menerima cairan hanya dari botol ataupun payudara ibunya. Kemudian juga dari pola menghisap atau menelan atau bernafas yang juga terkoordinasi, mungkin sedikit mengalami kehilangan cairan anterior selama minum dengan botol. Jadi di 3 bulan ini sudah mulai bisa menghisap dari botol gitu ya, atau dari payudara ibunya. Nah, kemudian di usia 6 bulan ini anak sudah mulai bisa mengenali sendok secara visual, ketika disodorkan ke arah mulutnya sudah bisa merespon untuk membuka mulut atau menutup bibir gitu ya, ketika diberikan makanan menggunakan sendok. Kemudian juga sudah mulai bisa mengkonsumsi makanan padat yang dihaluskan dari sendok antara usia 6 bulan. Kemudian juga sudah mulai bisa menunjukkan sedikit tonjolan lidah saat makanan bubur dimasukkan ke dalam mulut. Tapi tonjolan lidah ini akan hilang dalam beberapa minggu. Nah, ini di usia 6 bulan memang masanya usia MPASI ya. Gitu. Tapi ketika di usia ini ternyata masih belum ada respon ketika diberikan visual sendok, itu perlu diwaspadai akan adanya
gangguan oral motor pada anak. Kemudian juga di usia 9 bulan, itu anak sudah mulai bisa menerima berbagai makanan yang dihaluskan dari sendok. Kemudian juga sesekali sesekali muntah ketika melihat makanan atau tekstur baru. Yang ketiga, dapat memberi potongan makanan kecil dengan jari. Yang keempatnya itu menggerakkan lidah ke samping untuk membantu proses mengunyah diri sendiri. Kemudian yang kelima itu mencoba menggigit makanan yang berbentuk tongkat. Contohnya potongan wortel gitu ya. Kemudian juga yang keenam itu sudah mulai bisa minum dari cangkir terbuka dengan bantuan orang dewasa dan mulai dapat minum dengan sedotan gitu. Selanjutnya di usia 12 bulan, anak sudah mulai bisa mengambil makanan yang dicincang kasar termasuk daging. Jadi ini keterampilan motorik halusnya juga sudah mulai terlihat di usia ini. Nanti ke depannya itu untuk proses dia menggunakan sendok gitu. Nah, bahkan sini udah mulai bisa menggunakan sendok atau garpu secara mandiri walaupun masih dengan berantakan. Kemudian juga sudah mulai mentoleransi berbagai macam rasa, tekstur, dan suhu dalam makanan, menggunakan lidah untuk memindahkan makanan dari tengah mulut ke samping untuk dikunyah, dan juga mengambil cairan terutama dari cangkir dapat dilanjutkan dengan botol atau payudara sebelum tidur. Nah, ini apabila kasusnya ada masalah pada lidah, contohnya pada kasusnya tongtai, ini mungkin akan kesulitan dalam proses makannya itu juga gitu. Nah, di usia 15 bulan ini anak sudah mulai bisa menerima beragam rasa, tekstur, dan suhu. Kemudian juga sudah mulai bisa mengambil makanan yang dimeja dengan cincang kasar, termasuk bagian besar daging, sayur-sayuran, buah-buahan, maupun biji-bijian. Juga sudah mulai bisa minum secara aman dari cangkir atau sedotan terbuka. Yang kelima itu terus menambahkan variasi makanan ke dalam repertoar makanan. Yang keenam itu mungkin mulai menunjukkan preferensi makanan yang lebih kuat antara usia 18 sampai 24 bulan. Jadi makanannya udah mulai beragam. Gitu. Di usia 18 bulan, anak sudah mulai bisa makan sendiri menggunakan cangkir, sendok, garpu, ataupun jari. Kemudian juga sudah mulai bisa mengambil makanan dengan ukuran yang sesuai, sering disajikan dalam potongan yang lebih besar. Serta mungkin mulai menunjukkan preferensi makanan yang lebih kuat antara 18 sampai 24 bulan dan juga desakan pada makanan tertentu selama berapa kali makan per hari. Untuk milestone. Kemudian ini ada hierarki eating dari feeding terapi. Kenapa kita perlu mengetahui adanya hierarki eating? Karena ternyata proses makan itu tidak hanya melibatkan sensori pada area mulut saja, tetapi juga seluruh indera tubuh kita itu digunakan. Dari indera visual, indera sentuhan, penciuman, kemudian juga pengecap, semuanya digunakan gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi pada kasus picky eater atau selective eater gitu ya, di mana anak memiliki kesulitan terhadap rasa maupun tekstur maupun bau dan juga suhu yang berbeda gitu. Nah, ini tahapannya dimulai dari toleransi terhadap visualnya dulu, anak merasa nyaman ketika melihat makanan yang baru, kemudian juga ketika menyentuhnya dia juga anak mau melakukan. Ketika menciumnya juga anak tidak menolak, sampai nanti proses ngecap, kemudian juga menjilat, menggigit, hingga mengunyah, kemudian ditelan. Gitu. Jadi semua area sensori tubuh ketika makan itu kita gunakan. Selanjutnya untuk faktornya sendiri, kenapa bisa terjadinya adanya gangguan pada makan ini. Yang pertama ada faktor medis, yang kedua itu ada faktor dari keterampilan sendiri, yang ketiga itu ada faktor dari perilaku gitu. Nah, faktor medis ini nanti biasanya itu dikhususkan oleh dokter spesialis anaknya
atau dokter yang ahli dalam menangani permasalahan secara fisiologis anak. Misalkan anak memiliki masalah dalam saluran pencernaannya, kemudian juga memiliki masalah dalam pernafasannya. Nanti dokter yang menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara fisik. Gitu. Yang kedua itu ada faktor keterampilan. Keterampilan itu mengenai keterampilan dalam proses oral dan juga keterampilan motorik. Gitu. Nah, biasanya ini dikuasai oleh terapis bicara serta terapis okupasi gitu ya. Nanti diperiksa secara struktur mulutnya, apakah ada permasalahan dari tongtai misalkan, kemudian juga ada lidahnya pendek misalkan, atau tonus otot wajahnya yang kaku, nanti diperiksa sama terapis bicara gitu. Kemudian juga ada di terapis okupasinya, ada pemeriksaan melalui motorik halusnya, kekuatan menggenggamnya, kekuatan dia menjimpitnya, nanti itu dilatih kalau misalkan terdapat adanya hambatan. Nah, sedangkan pada pembahasan saya kali ini itu lebih difokuskan pada faktor dari aspek perilakunya. Gitu. Nah, kalau aspek dari perilaku ini, itu kita bisa, tadi sekilas sudah dijelaskan oleh Tante Tria ya. Beberapa sudah disebutkan, ini yang pertama ada keengganan anak terhadap makan, dari melihatnya juga sudah tidak mau gitu. Kalau yang kedua ini ada penolakan untuk makan sendiri, jadi makannya maunya disuapin, kalau untuk makan sendiri anak menolak, padahal usianya seharusnya sudah mulai bisa makan sendiri gitu. Yang ketiga ini ada selektivitas berdasarkan tekstur, jenis maupun warna gitu. Jadi hanya beberapa jenis aja yang anak mau konsumsi gitu. Padahal secara kemampuan sensori maupun dari riwayat medisnya tidak ada masalah gitu. Kemudian yang keempat itu ada ketergantungan pada cairan botol atau minum gitu, yang masih tergantung pada pemberian air. Jadi baru sekali suapan maunya minum lagi gitu. Nah, yang keempat faktor tadi itu baru bisa kita intervensi apabila sudah terlepas dari faktor medis maupun keterampilan gitu. Tapi kalau misalkan nanti kondisi anaknya ternyata masih ada permasalahan secara medis ataupun permasalahan secara keterampilan di oral maupun motoriknya, itu biasanya nanti kita intradisipliner gitu ya. Kita bekerja sama dengan berbagai dengan tim yang lain untuk meningkatkan kemajuan pada kemampuan proses makan anaknya itu. Gitu. Nah, kita setelah itu kita bisa menganalisis nih kira-kira fungsi perilaku apa yang dimunculkan pada anak. Tadi nggak mau makan sendiri, kemudian juga menolak untuk makan, kemudian tadi ada ketergantungan sama botol, kemudian tadi ada pilih-pilih sama jenis makan ataupun teksturnya. Nah, kita analisis nih dari sini. Nah, kalau di ABA ini sendiri itu ada 4 jenis fungsi perilaku. Yang pertama itu ada fungsi perilaku escape atau menghindar, yang kedua ini ada atensi atau mencari perhatian. Yang ketiga ini ada tangible atau makanan atau mainan gitu ya. Yang keempat ini ada self stimulasi atau sensori gitu. Nah, yang pertama ini ketika anak memunculkan perilaku penolakan gitu, kita bisa menganalisis apakah fungsi perilakunya di keempat ini tadi, di salah satu dari 4 ini, itu apabila fungsi perilakunya escape, maka anak biasanya akan menunjukkan perilaku menolak. Padahal sebelumnya biasanya anak mau gitu, tapi di satu momen misalkan anak munculin perilaku menangisnya, atau munculin perilaku dia berlari, menghindar ketika diminta untuk makan gitu. Kemudian juga ada yang
fungsi perilakunya sebagai atensi. Anak mau makan ketika hanya disuapin, atau ketika harus digendong, baru anak mau makan. Atau ketika anak berlarian, kemudian ketika ditangkap, baru anak mau makan. Itu bentuk fungsi perilakunya itu sebagai cara dia untuk meminta perhatian dari orang dewasa. Kemudian ada yang ketiga ini, fungsi perilakunya tangible. Tangible ini itu keinginan untuk terhadap mainan gitu. Jadi dia nggak mau makan kalau nggak ada gadget. Dia nggak mau makan kalau nggak ada mainan boneka kesukaannya atau dino kesukaannya gitu. Jadi kita bisa lihat, menganalisis gitu ya fungsi perilaku apa yang ditunjukkan sama anak. Yang keempat ini ada self-stimulasi. Contohnya anak rigid misalkan terhadap alat makan tertentu, jadi harus menggunakan sendok atau gelas yang khusus. Kalau yang lain anak tidak mau makan, atau anak menunjukkan perilaku stimmingnya, gasnya misalkan ketika self-stimulasi yang muncul, anak jadi tidak fokus terhadap makan. Itu. Kemudian dari penanganannya sendiri berdasarkan pendekatan ABA itu ada 3 term kontinensi. Yang pertama itu ada antecedent. Antecedent ini artinya sebelum munculnya perilaku, jadi sesuatu yang terjadi sebelum munculnya perilaku gitu ya. Yang kedua ini ada behavior atau perilakunya itu sendiri. Kita tekankan untuk di awal dengan menggunakan prompting. Kemudian juga ada consequences atau reward atau reinforcement. Nah, di ABA ini kita fokus untuk menggunakan penguatan yang positif gitu untuk dijadikan sebagai cara kita memperkuat perilaku makan yang lebih adaptif, yang lebih kondusif. Nah, di poin antecedent ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Tante Tria juga mengenai feeding rules-nya. Ini juga harus dikuatkan gitu ya, dari penetapan jadwal dan aturan yang jelas. Kemudian juga menyiapkan makanan yang ditargetkan, lingkungan yang aman, khususnya tempat duduknya, dapat duduk tenang, tidak ada masalah sensornya juga tadi, kemudian juga serta bebas distraksi gitu. Nah, yang keempat ini nanti biasanya kita sudah bisa menentukan nih masalahnya apa, kemudian target perilakunya apa gitu, apa yang jadi masalah dan apa solusinya gitu. Nah, ketika sudah ditentukan, kita bisa melakukannya secara bertahap atau disebut juga manipulasi antecedent gitu. Jadi kita lihat contoh kasusnya. Nah, kemudian juga di poin B ini ada behavioral with prompting. Di poin ini kita kalau tadi ada hierarki makan, ini juga ada hierarki prompting. Prompting itu berarti bantuan ya. Kita di awal biasanya pakai mouse tulis atau dari yang tinggi ke yang rendah dulu. Yang tinggi itu seperti apa? Yang tinggi itu contohnya prompt fisik, kita melakukan kontak fisik dengan anak, dibantu tangannya untuk memasukkan sendok ke mulut, kemudian juga di prompt fisik misalkan untuk duduk di kursi, itu namanya prompt fisik, ada kontak fisik langsung antara orang dewasa dengan anak. Kemudian juga ada prompt gestur, gestur ini atau juga partial prompt gitu ya, bisa kita memodelingkan tadi kayak Tante Tria gitu ya, kita sebagai orang dewasa modelingkan bagaimana gerakan mengunyah misalkan, atau kita menggunakan memasukkan makanan ke atas sendok, kemudian anak yang memasukkannya ke mulut, itu juga sebagai prompt parsial atau gestur gitu. Nah, yang terakhir itu ada prompt verbal aja gitu. Jadi kita instruksikan buat makan, anak sudah langsung menyodoki makan ke mulut. Gitu, tinggal nanti kita feeding prompt-nya atau putarkan secara bertahap. Tujuannya biar bisa tergeneralisasi secara mandiri gitu, nggak ketergantungan dengan prom lagi gitu. Ketika anak diminta untuk makan sendiri sudah mulai bisa gitu, nggak harus dibantu secara fisik lagi misalkan gitu. Tapi ini harus bertahap ya Bun ya, nggak bisa buru-buru langsung dihilangkan. Baru sekali latihan sudah dituntut untuk bisa sendiri gitu. Kemudian juga nih ada konsekuensi selanjutnya
Konsekuensi ini kaitannya dengan reinforce. Apa itu reinforce? Reinforcement itu penguat. Tujuannya itu untuk memperkuat target perilaku yang diharapkan, karena nantinya ketika anak mendapatkan reinforce atas perilaku yang sudah dimunculkan, kita otomatis akan memperkuat perilaku itu dan akan memunculkan kemungkinan akan terjadi lagi di kemudian hari. Gitu. Nah, reinforce ini yang pertama itu yang harus anak sukai. Yang paling anak sukai, tapi dengan catatan kontrol instruksi antara orang tua dengan anak ini udah bagus ya. Anak mau patuh sama orang tua, jadi nanti feeding rules-nya, aturannya bisa berjalan gitu. Tapi ketika anaknya masih ada masalah perilaku, nanti mungkin bisa disesuaikan lagi untuk reinforce-nya berdasarkan preferensi yang aman dan kondusif ketika diberikan kepada anak gitu. Nah, nanti ketika udah munculin perilaku yang bagus nih, ketika diberikan reinforce, pelan-pelan di feeding juga untuk reinforce-nya untuk bisa mengeneralisasi keterampilan itu juga secara mandiri. Jadi nggak selalu harus diberikan reinforce berupa pujian misalkan, atau berupa hadiah gadget, atau berupa mainan, atau berupa sensori, pelukan, tos, gitu. Tapi tanpa itu juga nanti anak diharapkan bisa melakukannya secara mandiri gitu. Nah, ini ada jurnal pendukungnya mengenai dampak dari intervensi perilaku makan dengan emosi anak, kemudian juga dengan fungsi perilakunya, serta dengan parenting stress yang didapatkan, serta kelekatan antara anak dan orang tua gitu. Untuk kesimpulannya dari jurnal itu menyatakan bahwa behavioral feeding intervention ini memiliki efek yang positif terhadap kondisi emosi anak, fungsi perilakunya, kemudian juga parenting stress-nya juga ketika makan. Gitu. Jadi ini udah ada bukti empiris ya yang mendukung pendekatan ini gitu. Nah, ini untuk contoh kasusnya kita bisa melihat, mungkin nanti disesuaikan lagi ya dengan kondisi lapangan ayah bunda. Cuman ini kita terus untuk contoh kasusnya ini kita bisa tentukan target intervensinya apa nih, target terapinya apa. Yang pertama misalkan anaknya belum bisa duduk tenang nih di kursi, masih lari-lari gitu. Nah, itu berarti otomatis permasalahannya atau fungsi perilakunya itu aktif berlari karena escape, menghindari makan. Untuk definisi operasionalnya sendiri, berarti anak diharapkan untuk dapat duduk tenang di kursi dengan menempelkan pantat ke kursi, kemudian posisi badannya tegak dan kaki ke bawah secara mandiri ketika makan. Khususnya ketika di high chair gitu ya. Untuk prom yang digunakan sendiri itu dari Mas Tulis, physical prom, jadi anaknya diarahkan, dipegang dengan digandeng misalkan untuk duduk di kursi gitu. Pengambilan datanya berarti secara frekuensi dan kriteria maksudnya itu 10 kali tanpa prom ketika kita instruksikan duduk di kursi, anak mau duduk di kursi gitu. Tinggal nanti ketika 10 kali berhasil nih anak mau ngikutin instruksi, kita tingkatkan durasi duduknya hingga nanti anak bisa duduk secara mandiri ketika dia makan, tidak lari-lari lagi gitu. Nah, kita bisa lihat nih tadi ada kontinensi ABC ya, ABA. A, B, C untuk antecedent, B ini untuk behavioralnya, C ini untuk konsekuensinya. Nah, contohnya antecedent ini tadi duduk di kursi, instruksinya gitu. Nah, nanti antecedent ini garis besarnya itu instruksi yang diberikan harus sederhana, tidak mengganggu, tidak terlalu mengganggu. Contohnya orang tua kan biasanya terlalu banyak repetisi, pengulangan, duduk deh, sini deh, duduk, misalkan gitu. Jadi cukup instruksi yang singkat, jelas, sederhana gitu ya. Ketika anak tidak merespon,
langsung segera dibantu untuk duduk anaknya gitu. Nanti ketika berhasil untuk duduk anaknya, jangan lupa diberikan konsekuensinya atau reinforcement positifnya. Anak diberikan pujian misalkan atau kesukaannya. Tentunya makan mainan dino misalkan. Nanti ketika sudah waktunya makan, kita minta kembali dinonya. Jadi kita selesaikan step by step-nya, baru bisa lanjut lagi ke program berikutnya. ABC-nya harus diselesaikan dulu ya, Bunda ya. Gitu. Kemudian contoh kasus kedua itu terkait intervensinya mengunyah makanan. Permasalahan yang terjadi pada anak itu mengemut makanan karena fungsi perilakunya tangible. Contohnya kayak tadi, misalkan anak lagi suka main dino. Jadi ketika makan sambil main dino, otomatis anaknya tidak fokus terhadap makannya, malah fokusnya teralihkan pada dino. Otomatis respon perilaku yang muncul itu dia jadi mengemut makanannya. Gitu. Nah, definisi operasional sendiri dari mengunyah makanan ini, anak mampu melumatkan makanan di dalam mulut dengan gigi. Kemudian dilanjutkan hingga anak menelan makanan itu sendiri gitu. Untuk promnya kita bisa pakai mouse tulis dari yang dipakai itu partial prom atau modeling prom. Kita mencontohkan untuk mengunyah. Nanti dilanjutkan untuk anak mengunyah. Gitu. Untuk contoh dari ABC-nya, yang pertama ada antecedennya ini kita bisa masukkan di pemberian makan pada anak dengan catatan tanpa adanya distraksi, tangible atau gadget karena tadi ini yang menjadi fungsi perilaku anak gitu. Jadi ketika dimasukkan pada antecedent kita hilangkan dulu untuk distraksinya. Kemudian untuk behaviornya ketika anak mengemut makanan kita berikan pro-modeling dengan gerakan mengunyah hingga anak menunjukkan respon untuk mengunyah juga. Ketika berhasil mengunyah makanan hingga makanan tertelan, kita berikan pujian berupa tos atau tepuk tangan. Contohnya kayak, ih adek hebat ya, makannya sudah masuk gitu ya, pintar misalkan gitu. Tos dulu ya, tos, tepuk tangan misalkan. Jadi sesuatu yang menyenangkan. Kita menanamkan konsep makan ini juga sebagai sesuatu hal yang menyenangkan untuk anak. Jadi tidak seperti konsep yang selama ini anak ketahui gitu ya, makan itu nggak asik misalkan. Gitu. Nah, ini terakhir ada video dari Autism Partnership, bisa Bunda saksikan. Nanti kita analisis bersama ya. Udah belum? Belum ada Mbak. Mana Mbak? Share. Barunya mana? Sharing begitu. Audio. Share ya itu. Audio. Nanti jangan matiin audio tadi ada Sandi. Laptopnya audionya nggak ada. Mbak, ini ada harusan. Bisa Mbak? Video right after. Then we eventually increase the portion size and start with getting into so good. Yeah. Last thing I want to share with you is a food tolerance program that started this month. Jamie's parents shared with us that he has always been eating rice, bread, and pasta, but never any meats and vegetables. This is definitely important for his health and nutrition. So what we did was start with getting him to eat a very small piece of meat and proportion with either fruit snack. We eventually increased the
portion size and also reduce the frequency that he likes. Oh, yeah, you saw. This is going to be an ongoing to expose to him to many kinds of meats and vegetables, and also transfer this process to his helper and parents. Ya, oke. Ini contoh kasusnya terjadi pada anak selective eater, di mana anak hanya menyukai sayuran dan tidak suka makan daging gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah diperlihatkan di dalam video tersebut, itu komposisi ABC-nya sudah bagus ya, sudah ada gitu ya, dari pemberian makanan daging, kemudian juga anak memakannya, hingga diakhiri dengan pemberian konsekuensi atau dari hadiahnya itu sendiri. Apa tadi hadiahnya? Yaitu misalkan iPad gitu, diberikan kepada anak dalam jangka waktu tertentu, misalkan anak boleh memainkannya selama 30 detik atau sampai 1 menit, setelah itu dilanjutkan pada suapan berikutnya gitu. Oke. Ya, ini untuk daftar pustakanya. Mungkin dari saya sekian. Saya tutup. Saya kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak Tante Anggi atas penyampaian materi pada siang hari ini terkait dengan behavioral feeding intervention, strategi dalam menangani perilaku makan pada anak. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Bagi ayah bunda yang belum bertanya, mangga saya persilakan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ instansi atau kota, pertanyaannya ditujukan untuk siapa, dan juga pertanyaannya apa. Ini sudah masuk pertanyaan pertama dari Bunda Lisa Perunas. Ini punten Bunda, pertanyaannya ditujukan untuk siapa? Bunda Lisa. Apakah suara saya terdengar, Bunda Lisa? Pertanyaannya ini, kalau anak yang malas mengunyah, bagaimana caranya ya? Boleh atau mau dijawab dari? Maaf, masih ada. Oh iya, boleh. Dari Tante Tutria dulu, mungkin dari segi Yang baik, untuk pertanyaan dari Bunda Lisa dari Perumnas, mau bertanya Kak, kalau anak yang malas mengunyah bagaimana caranya ya? Ini usia anaknya berapa tahun atau berapa bulan dulu, Bu? Kalau misalkan memang masih bayi gitu ya, 0 sampai 2 tahun, kita bisa memberikan teeter, food teeter. Ya, food teeternya itu bisa berupa mangga, biji mangga, bonggol nanas, bonggol jagung, atau juga bisa ceker ya, ceker ayam atau tulang ayam gitu yang paha. Nah, ceker ayam ini kan rentan karena tulangnya lunak ya. Nanti kalau misalkan udah direbus boleh dikeringkan di air fryer atau di oven dulu aja biar lebih mudah untuk menjadi teeternya. Nah, salah satu food teeter atau cara ngunyah agar anaknya makannya lebih baik dan nggak males ngunyah itu salah satu caranya adalah dengan itu gitu. Atau bisa juga menggunakan teeter yang sekarang ada fungsinya yang T atau P gitu ya. Teeter P atau T, nah itu juga boleh diberikan. Gitu. Mungkin dari saya itu, mungkin ada tambahan dari Tante Anggi. Iya, oke, iya.
Oke, mungkin kalau bisa dilihat dari aspek perilaku gitu ya, ini ada kemungkinan anaknya minim MO ketika makan. Jadi minat anak terhadap makanan itu kurang gitu. Jadi anak tidak semangat untuk makan. Bisa karena anak tidak mempunyai motivasi ketika makan itu adalah sesuatu hal yang menjenuhkan mungkin. Jadi anak tidak menunjukkan motivasi untuk mengunyah gitu. Nanti bisa dikuatkan dengan pemberian reinforce yang sesuai dengan anaknya gitu. Contohnya ketika anak kehilangan motivasi untuk mengunyah, kita bisa lihat kira-kira fungsi perilakunya apa tuh tadi? Apakah ketika agar dia escape? Apakah karena butuh perhatian dari bundanya? Apa karena anak butuh tangible gitu ya, dia mengingat pada mainannya, jadi otomatis makannya jadi nggak fokus gitu. Kita bisa tentukan dulu fungsi perilaku dari mengunyah, lama mengunyah itu apa gitu. Ketika sudah menemukan nih, kita bisa berkuat MO dengan apa yang menjadi fungsi perilakunya setelah muncul perilaku yang diharapkan gitu. Setelah muncul perilaku maunya, baru kita kasih akses anak terhadap reinforce-nya itu, terhadap reinforce-nya tadi. Contohnya 2 tahun dia sukanya mobil-mobilan, oke boleh main mobil, tapi setelah itu dikembalikan dan untuk lanjutkan ke makan lagi, ke proses makannya lagi gitu. Yang penting kontrol instruksi antara bunda dan anaknya udah bagus, tinggal dikuatkan lagi untuk feeding rules-nya dan menerapkan aturan makan yang menyenangkan gitu. Itu paling bunda. Tante Tria atas jawabannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bunda Mei Nanggolan. Mau bertanya kakak, ciri-ciri kelebihan gizi untuk anak. Mungkin ini lebih ditujukan kepada Tante Tria ya. Mangga Tante, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bundanya. Rando ya ini ya. Ciri-ciri kelebihan gizi untuk anak. Nah, kita bisa lihatnya pada grafik kalau misalkan pada anak umum gitu ya, bisa kita lihatnya pada grafik WHO. Itu grafik WHO yang tadi mungkin saya jelaskan lagi ya. Nah, kalau untuk di grafik WHO misalnya anaknya usianya, kita bisa lihat juga di sini lihat berat badan idealnya berapa ya. Nih, misalkan usianya 4 tahun, kita bisa lihat berat badan idealnya di 16,2. Kalau misalnya anaknya 4 tahun dan beratnya sudah di 22 kilo, itu artinya overweight atau gizi lebih, belum obesitas. Nanti kalau misalnya sudah anaknya udah di angka 26 kilo, 26 kilo di sebelah sini ya, usia 4 tahun, kita bisa plot bahwa ini kelebihan berat badan karena udah plus 3 ya. Kalau di sini kan plus, kalau di sini minus. Jadi kalau artinya plus ini udah lebih. Kalau plus 3 ini udah berarti kelebihan berat badan atau bisa dibilang obesitas. Kalau masih di 2 ini, yang CD2 ini artinya masih overweight atau kelebihan berat badan. Nah, untuk kelebihan berat badan atau overweight dan obesitas pada anak bayi atau bayi terutama pada bayi dengan ASI ya, itu tidak bisa diintervensi sejak dini karena misalnya ASI itu memang tidak membuat bayi menjadi obesitas gitu ya. Malah ASI itu bisa eh, salah satu cara agar anak tidak berat badannya menjadi normal gitu. Jadi nggak obesitas. Walaupun ada kasus obesitas karena ASI atau kelebihan berat badan karena ASI itu tidak bisa langsung diintervensi pada usia tersebut atau tidak bisa diet di usia tersebut karena masih dibutuhkan nih kelebihannya untuk jadi untuk intervensi usia di bawah 2 tahun itu belum bisa diberikan. Kalau misalkan udah 2 tahun itu kita bisa intervensi dengan pemberian diet rendah kalori. Jadi
pembatasan dari lemaknya biasanya itu yang lebih diminimalkan dibandingkan dengan karbo dan proteinnya. Dan juga tetap proteinnya tetap di sekitar 10-15% gitu ya. Jadi yang paling ini juga terkait pembatasan lemak, bisa misalnya makanannya itu cara teknik masaknya itu bisa direbus, dikukus gitu, atau ditumis. Kalau ditumis kan tuang sedikit minyak ya, artinya jadi sedikit aja minyaknya. Kalau digoreng kan lebih banyak tuh minyaknya dan kalori yang masuk pun tadi kan kalau untuk minyak eh, usia hmm, usia 6-8 bulan itu cuma 3 sendok teh maksimal. Di 11 bulan cuma 4 sendok teh. Jadi memang tidak terlalu banyak gitu. Dan selain dari kelebihan obesitas karena lemak, bisa juga karena konsumsi makan makanan manis, gitu, terutama permen, es krim gitu ya, atau makanan manis lainnya, coklat gitu. Nah, memang dibatasi ini untuk konsumsi gula per hari per anak di bawah 5 tahun, 2 sampai 5 tahun itu di 25 gram. Artinya lebih dari 25 gram. 25 gram gula. Jadi nanti kalau misalkan pun anak-anaknya suka atau es krim ya, kita suka lihat ada di label kemasannya itu gula berapa gram gitu. Atau misalnya di permennya itu berapa gram itu bisa kelihatan di situ. Gulanya berapa gram dan memang harus dikontrol dari gulanya karena gula ini juga akan selain menyebabkan obesitas akan menyebabkan emosional pada anak juga. Gitu. Mungkin itu Tante Vira. Oke, terima kasih Tante Tria atas jawabannya. Terima kasih juga Mama Rando telah bertanya. Mungkin dari ayah bunda lain masih ada yang ingin bertanya, kita juga akan menyediakan hadiah menarik bagi orang tua atau ayah bunda yang sudah bertanya. Itu ya, nanti kepada Bunda Naili dan juga Mama Randu akan mendapatkan hadiah yang menarik yang sudah disiapkan oleh panitia. Nanti akan juga dihubungi ya oleh panitianya gitu. Dari ayah bunda yang lain mungkin barangkali ingin dapat hadiah menarik, mangga boleh silahkan mengajukan pertanyaannya kepada Tante Tria ataupun Tante Anggi. Oke, Bahas yang tadi dulu ya. Boleh. Tante Vira yang tadi anaknya 2 tahun kan. Sebenarnya saya belum tahu ya. Ya kalau untuk usia 2 tahun sendiri, kita lihat dulu penyebabnya ya. Pertama tadi fungsi fisiologisnya, apakah memang anak tersebut giginya belum tumbuh. Ada karies. Nah, itu juga salah satu penyebab anak tidak mau mengunyah gitu ya. Malah untuk yang mengunyah sendiri atau mengemut sendiri memang biasanya menyebabkan karies pada gigi sehingga pada anak jadi tidak nyaman untuk konsumsinya. Jadi harus tahu dulu nih penyebab pastinya apa. Nanti untuk kalau misalnya memang tadi yang food teeth itu memang yang eh, oromotornya atau otot-otot wajahnya atau belum bisa terlalu bisa mengunyah. Nah, itu bisa pakai food titer tadi gitu ya. Kalau mau bertanya di luar tema, Mungkin ada pertanyaan lagi ini dari Mama Rando ya. Kakak gimana mengatasi Rando kalau pergi kemana-mana suka megang baju atau orang lain dan suka ngambil makanan orang lain. Mungkin ini lebih ke masalah perilaku ya Bunda Rando. Mungkin dari Tante Anggi mangga bisa dijawab.
Oke, mungkin tadi belum terdengar ya? Masih dingin. Iya. Oke, mungkin saya jawab ulang ya, Bun ya. Saya jawab ulang untuk pertanyaannya tadi. Rando suka memegang baju gitu ya, kemudian juga suka impulsif ngambil makan orang lain tanpa izin gitu. Nah, itu sebetulnya bentuk perilaku yang masih kurang proporsional gitu ya, karena Rando kan masih ada hambatan di perilakunya, yaitu salah satunya bentuk perilaku yang seperti itu. Anak masih impulsif karena tadi secara reseptifnya anak belum paham arti kepemilikan, ini punya saya, ini punya orang lain gitu. Kemudian juga masih impulsif otomatis ketika dia muncul perilaku yang berfungsi sebagai tangible, melihat makanan, secara insting alamnya dia muncul untuk mengambil gitu, karena masih belum ada kontrol self controlnya gitu. Nah, mungkin ini juga sudah diobrolkan gitu, diskusikan dengan Tante Dian. Nanti mungkin untuk saran dan pengulangan terapinya bisa dikuatin lagi gitu. Nah, kalau untuk dari Rando yang suka memegangi baju itu juga sebagai fungsi dia steaming atau self stimulasi gitu. Nah, Rando ini kan masih punya hambatan untuk generalisasi ya. Jadi ketika dihadapkan dengan situasi yang berbeda, lingkungan yang berbeda, orang-orang yang baru gitu, suka menunjukkan perilaku yang tidak nyaman gitu. Nah, cara dia untuk mengatasi kecemasannya itu dengan memegang bajunya itu gitu. Jadi nanti pelan-pelan mungkin nanti bisa diajarin juga bagaimana cara membentuk perilaku yang lebih adaptif, bagaimana cara meregulasi emosinya ketika menghadapi kecemasan, tapi dengan tidak memegangi baju lagi karena itu kurang kurang adaptif secara sosial gitu. Gitu paling Bunda Rando. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa didiskusikan langsung ya, karena saya kan belum begitu mengenal Rando gitu. Mungkin nanti kalau untuk lebih jelasnya sama Tante Dian lagi. Oke, boleh. Mungkin dari satu pertanyaan lagi kita langsung dijawab aja dari Naomi. Oke, Tante. Kalau boleh tahu usianya berapa tahun? 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Kalau untuk secara kemampuan komunikasi sudah bagus, Bunda? Oh, sudah ke Alhamdulillah, iya. Nah, biasanya kalau misalkan, jadi hubungan kaitan antara perilaku dan kemampuan berbicara anak itu saling berhubungan ya. Ketika perilaku anak menunjukkan sesuatu yang tinggi, otomatis dia juga ada hambatan nih di kemampuan bicaranya atau bahasanya gitu. Jadi seperti timbangan gitu. Tapi kalau kemampuan bahasa dia bagus, otomatis perilakunya juga turun, perilaku yang negatifnya gitu. Jadi untuk tadi kita bisa tentukan juga tadi bisa dilakukan analisis fungsi perilakunya, apakah fungsi dia menggaplok temannya itu sebagai cara dia meminta perhatian dari temannya atau cara dia tangible misalkan pengen mainan yang dipegang temannya gitu, tinggal nanti Bunda analisis aja kira-kira fungsi pelakunya apa nih. Tapi kalau misalkan fungsi pelakunya lebih ke attention atau perhatian, entah itu perhatian dari orang tua atau dari temannya agar bisa memperhatikan anaknya, mungkin nanti bisa diajarkan untuk bagaimana cara memulai interaksi yang baik dan benar kepada teman sebaya, misalkan dengan mengajaknya bermain, tidak dengan perilaku negatif gitu. Jadi bisa
ajarkan secara fungsi komunikasinya gitu. Lagi ini kan sudah mulai udah mulai bisa secara kemampuan bahasa udah mulai bagus ya. Jadi mungkin nanti bisa komunikasikan sama anaknya, didiskusikan, diobrolkan gitu. Terus juga bisa di FCT, Functional Communication Training, nanti kayak kenapa alasannya, kemudian juga diberitahu kalau tidak baik dan diajarkan untuk solusi alternatif perilaku lain yang lebih adaptif gitu. Contohnya mending ke teman, bagaimana cara meminta, cara memulai interaksi yang baik dengan teman sebagainya gitu. Gitu paling Bunda. Oke, terima kasih Tante Anggi dan juga Bunda Nelly. Sepertinya sudah banyak sekali masuk. Terima kasih kepada Bunda Nelly telah memberikan pertanyaannya. Mungkin kita sudahi saja untuk sesi diskusinya. Kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, itu saya akan membacakan sedikit kesimpulan terkait dengan dua materi yang telah diberikan oleh Tante Tria dan juga Tante Anggi. Terdapat 4 pilar gizi seimbang, yaitu yang pertama mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, membiasakan pola hidup bersih dan sehat, yang ketiga melakukan aktivitas fisik secara teratur, dan yang keempat memantau dan mempertahankan berat badan normal. Terdapat beberapa masalah makan pada anak. Yang pertama ini ada inappropriate feeding practice, menolak makan, small eater, mengemut, picky dan selective eater, dan juga melepeh. Tentu penting bagi orang tua menganalisis fungsi perilaku untuk melihat sebab mengapa anak akhirnya menolak makan. Setelah mengetahui fungsi perilakunya, maka orang tua bisa memberikan intervensi yang tepat dengan menggunakan tadi kontingensi ABC yang sudah dijelaskan oleh Tante Anggi. Nah, dengan terjawabnya pertanyaan terakhir dan juga kesimpulan yang saya sampaikan, maka sampailah kita di penghujung acara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar yang telah bergabung dan juga antusiasmenya pada siang hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah membacakan materinya dan juga terima kasih kepada panitia yang telah membuat acara webinar pada siang hari ini. Jangan lupa bagi ayah bunda untuk follow Instagram kami di Instagram yaitu newmio_cdc dan juga Facebook kami di Newmio Center dan juga YouTube kami di Newmio Tumbuh Kembang. Saya ingatkan kembali kepada peserta webinar dimohon untuk dapat mengisi form evaluasi kegiatan webinar hari ini. Kami menunggu sampai acara ini tutup. Form evaluasi sudah dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat dan juga di grup WhatsApp webinar Hari Anak Nasional. Nanti ayah bunda bisa untuk mengisi form terkait dengan acara hari ini, bagaimana kesan dan pesannya, dan juga mengisi menggunakan email masing-masing gitu ya. Nanti kalau memang sudah mengisi form evaluasinya, diharapkan untuk sebisa mungkin mengirimkan screenshot-nya ke grup webinar Hari Anak Nasional. Ayah bunda hebat, saya juga ingin menyampaikan nantinya Newmio akan mengadakan acara seminar gitu ya, yang tadi sudah ayah bunda lihat videonya, dan juga ini adalah poster terkait dengan seminar tumbuh kembang atau Semata 3 pada tanggal 9 November di Tepian Rasa dengan tema Kupas Tuntas Perilaku Hiperaktif pada Anak Autisme dan ADHD dalam perspektif medis dan juga analis perilaku. Nantinya materi akan dibawakan langsung oleh Direktur Utama Newmio yaitu Dr. Aditya Putra Partama SPA MSc SAPK dan juga oleh Ibu Kristi Prawira MBA MA BCBA SAPK selaku analis perilaku. Jangan lupa catat tanggalnya dan juga bisa langsung menghubungi nomor admin yang tertera di poster Semata 3 atau juga bisa menghubungi Instagram kami di newmio_cdc. Selanjutnya ada sesi foto bersama baik kepada ayah bunda pemateri dan juga seluruh peserta yang bergabung pada webinar hari ini diminta untuk mengaktifkan kameranya. Ya, dimohon untuk dapat mengaktifkan kameranya karena nanti akan ada sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Om Okai. Bagi ayah bunda yang belum mengaktifkan videonya, boleh mengaktifkan sekarang juga.
Om Okay? Bisa langsung difoto aja. Ayah Bunda, bagi yang belum menyalakan kameranya mohon untuk segera dinyalakan karena kita akan ada sesi foto bersama. 1, 2, 3. Oke, kita sekali mulai lagi. sesi foto bersamanya. Bagi yang belum menyalakan kameranya, mangga bisa untuk dinyalakan terlebih dahulu. Oke, bisa dimulai untuk sesi foto bersamanya? Bisa? Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Om Okay. Sekali lagi saya tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar, pemateri kita hari ini, Tante Tria dan juga Tante Anggi, dan juga kepada tim panitia yang telah membantu kelancaran pada acara webinar hari ini. Jangan lupa untuk follow up Instagram kami karena akan ada banyak informasi yang menarik dan mengedukasi tentunya bagi para peserta. Bagi peserta tadi yang belum join, tidak usah khawatir karena nanti bisa melihat siaran ulangnya di YouTube channel kami, yaitu Niu Miu Tumbuh Kembang Anak. Baik, acara ini saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dari jalannya acara hari ini. Sampai jumpa pada webinar dan juga event selanjutnya. Saya Vira, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.